Di Filipina sana, ada seorang wanita mendamba cinta. Namanya Lilibeth Eniseo, single mom dengan 5 anak. Pada Januari 2007, dia berkenalan di internet dengan seorang pria yang juga sedang mencari cinta. Namanya John Bench, single, perwira Angkatan Laut Amerika Serikat yang sedang bertugas di Jepang. Keduanya langsung klop dan berpacaran lewat internet. Beberapa bulan setelah berpacaran online, John mengatakan kapalnya akan merapat di Teluk Subic, Filipina. Dia ingin bertemu langsung dengan Lily. Betapa gembiranya Lily, akhirnya dia bisa bertemu pujaan hatinya, perwira Angkatan Laut Amerika. Lily pun berangkat ke Teluk Subic sekitar 2 jam berkendaraan dari tempat tinggalnya khusus untuk bertemu John. Pertemuan itu sangat berkesan. Keduanya memang cocok dan punya hasrat sama, ingin segera bersama. Pada kesempatan itu Lily juga berterus terang dia memiliki 5 anak. Tidak masalah, kata John, sebab dia suka anak-anak. John juga berterus terang pada Lily dia memiliki 2 anak yang tinggal dengan Agnes, mantan istrinya. Mereka telah bercerai dan perceraian itu merongrong John. Gajinya nyaris habis untuk membayar tunjangan anak dan istri. Tapi meski begitu, John meyakinkan Lilibeth semuanya baik-baik saja. Dia mencintai Lily dan berjanji akan rutin mengirimi Lily uang untuk membantu kehidupan Lily dan sebagai wujud komitmen John terhadap hubungan mereka. Pertemuan John dan Lily di Filipina tidak bisa lama tentunya, karena John harus kembali lagi ke tempat tugasnya di Jepang. Dan di sana, John ternyata punya kehidupan lain. Disinilah John Bench bertugas di Jepang, di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Sasebo. Sasebo adalah kota di Pulau Kyushu, jaraknya sekitar 14 jam berkendaraan dari Tokyo, ibu kota Jepang. Di sana John tinggal bersama istrinya Agnes dan 2 anaknya, Anthony 10 tahun dan Angelica 5 tahun. Tapi bukankah dia sudah bercerai? Tentu saja belum. John membohongi kekasihnya Lily di Filipina. Dia masih menikah dengan Agnes. Mereka tinggal serumah dengan kedua anak mereka. John sebenarnya sudah lama tidak bahagia hidup dengan keluarganya. Dia muak melihat wajah istri dan kedua anaknya. Dia ingin sekali bercerai, tapi jika bercerai dia akan bangkrut. Bayangkan dia yang capek bekerja tapi nanti sebagian besar gajinya akan habis membayar tunjangan istri dan 2 anak. John tidak sudi, dia merasa terperangkap. Tapi tenang saja, John sudah memikirkan semuanya. Dia sudah menyusun rencana. Sebab itulah dia mencari pacar seorang Pinay lewat internet dan dia mendapatkan Lilibeth yang memujanya. Tentunya John harus menunjukkan kesungguhan cintanya pada Lily. Sebab itulah dia berkomunikasi dengan wanita itu setiap hari lewat internet dan mengiriminya uang secara rutin. Kurang lebih setahun kemudian, John kembali mengunjungi kekasihnya Lily di Filipina. Hubungan keduanya semakin serius. Lily mengenalkan kelima anaknya kepada John. Lily senang sekali sebab John tampak menyayangi anak-anaknya. Sebelum kembali ke Jepang, John menyampaikan cerita karangannya. Dengan wajah sedih dia minta maaf kepada Lily, tidak bisa lagi mengiriminya uang. Sebabnya, hampir seluruh gajinya habis untuk membayar tunjangan istri dan anak akibat perceraiannya. Mantan istrinya Agnes memang wanita rakus, selalu menyusahkannya. Wanita itu tidak rela John melanjutkan hidup dengan tenang setelah perceraian. Aku ingin menikahimu Lily, tapi sayangnya masalahku banyak sekali, begitu kata John. Mendengar hal itu Lily iba, dia ikut geram. Kekasihnya tertekan akibat ulah si mantan istri yang tamak. Tapi kau bisa membantuku, kata John pada Lily. Lily heran. Bantuan apa yang bisa diberikannya kepada seorang perwira angkatan laut? Dia sendiri setiap hari hidup pas-pasan. Carikan aku pembunuh bayaran, begitu kata John. John tahu gampang menemukan orang seperti itu di Filipina dengan bayaran yang murah meriah. Lily melongo. Awalnya dia menganggap John hanya bercanda, tapi pria itu ternyata serius. Dia memang butuh seorang eksekutor untuk menyingkirkan Agnes selamanya. Lilibeth sempat menolak, tapi John meyakinkannya dan mengatakan itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa menikah dan bersama selamanya. Akhirnya Lily setuju, meski was-was karena seumur-umur baru kali ini dia terlibat sebuah rencana kejam, dia akhirnya berhasil menemukan seseorang yang bersedia melakukan eksekusi.
Biayanya $1.250 dengan uang muka sebesar $700. John yang menyusun semua rencana. Dia menyampaikan kepada Lily, Agnes akan berkunjung ke Filipina dan menginap di sebuah hotel. Pada hari yang ditetapkan bersama dengan si eksekutor, Lily mengintai dari dalam mobil. Mereka melihat Agnes keluar dari hotel. Nah, ini adalah saat yang tepat. Si eksekutor nantinya akan menghampiri Agnes dan secepat kilat mendornya dengan senpi. Tapi belum lagi hal itu terlaksana, Lily melihat anak perempuan Agnes menyusul ibunya di belakang. Wah, ini tentu saja di luar rencana. Lily tidak tega anak itu melihat ibunya dihabisi di depan matanya. Lily pun melarang si eksekutor melakukan tugasnya. Eksekusi pun batal. Ketika Lily menyampaikan hal itu kepada John yang berada di Sasebo, Jepang, pria itu marah dan memaki-maki Lily. Dia mengatakan Lily telah menghancurkan rencana yang sudah disusun rapi, dan karena Lily pula dia kehilangan uang $700. Namun perlahan amarahnya reda, dia minta maaf kepada Lily atas sumpah serapahnya. Lily pun tanpa ragu memaafkan kekasihnya. Dan begitulah, waktu pun berlalu, John makin merasa terperangkap di dalam pernikahannya. Keinginan terbesarnya hanya satu, selamanya tidak pernah lagi melihat wajah istri dan kedua anaknya. Pada Februari 2009, John kembali ke Filipina mengunjungi kekasihnya. Saat itulah John melamar Lily dan Lily menyambut dengan sukacita. Tapi di tengah suasana gembira, John kembali berakting sedih. Dia mengatakan kesulitan membiayai dua keluarga, yaitu Lily dan si mantan Agnes. Lily Beth yang tampaknya mulai bosan dengan masalah John yang itu-itu saja berkata, "Tidak masalah kalau kau tidak punya uang, John. Aku rela hidup miskin asalkan bersamamu." Tapi John terus-menerus mengulang-ulang masalahnya itu dan kembali mengatakan dia ingin mencari orang untuk melaksanakannya. Yang bikin Lily shock, kini John tak hanya ingin melenyapkan Agnes, tapi juga kedua anaknya. Astaga, ini sudah keterlaluan, membawa-bawa anak dalam rencana keji itu. Batalkan rencana gilamu, John, tegas Lily. Namun John tak mundur. Berkali-kali dia meyakinkan Lily itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa hidup bahagia tanpa gangguan. Lily akhirnya mengalah. Dia tidak mau kehilangan John. Dia pun mencarikan seorang eksekutor. Tidak perlu waktu lama, rencana telah tersusun rapi. John yang menyusun seluruh senario. Nantinya dia akan mengajak Agnes dan kedua anaknya berkunjung ke Filipina. Dan saat itulah di suatu tempat, dia minta si eksekutor beraksi, melenyapkan ketiga target dan membuat kejadian itu seolah-olah perampokan. Dan demikianlah seperti yang sudah direncanakan, John mengajak Agnes dan kedua anaknya berlibur ke Filipina. Tidak sedikit pun keluarganya curiga mereka telah masuk ke mulut buaya. John mengajak mereka ke suatu tempat dengan taksi. Di tengah jalan mendadak taksi itu dihentikan oleh seseorang. Orang itu kemudian masuk ke taksi dan menodongkan senpi kepada sopir taksi untuk menyetir ke tempat sepi. Agnes dan kedua anaknya ketakutan, sedangkan John diam-diam senang sebab tidak lama lagi dia akan terbebas dari ketiga orang yang paling dibencinya. Setiba di tempat sepi, si eksekutor memaksa seluruh penumpang turun. Dia mengacungkan senpi dan mendor si sopir taksi yang tewas seketika. Nah, sekarang tinggal menghabisi ketiga target. Tapi mendadak si eksekutor ragu. Dia tidak mungkin bertanya kepada John sebab nanti sandiwara mereka akan terbongkar. Sebab itulah si eksekutor lalu menghubungi ponsel Lily. Bagaimana ini? Benarkah aku harus melenyapkan mereka bertiga? Selagi dia sibuk berbicara di ponsel dengan Lily, Agnes tidak membuang waktu. Wanita itu nekat menyerangnya dan berusaha merebut senpi. Terjadi pergumulan di antara keduanya. Agnes ternyata wanita tangguh. Si eksekutor kewalahan menghadapinya. John kebingungan. Dia hanya diam melihat istrinya melawan si eksekutor. Tapi kemudian dia memutuskan untuk membantu, karena jika tidak bisa-bisa istrinya nanti akan curiga padanya. Agnes berhasil merebut senpi dan si eksekutor pun kabur entah kemana. Mereka segera melaporkan aksi perampokan gagal itu kepada polisi. Kepada polisi, Agnes mengatakan dengan kesal betapa suaminya tidak peduli dan hanya berdiri mematung sebelum akhirnya membantu dirinya melawan si perampok. Polisi mencatat laporan itu. John yang geram rencananya gagal seperti tidak peduli dan mengatakan dia dan keluarganya ingin kembali secepatnya ke Jepang.
Tentunya dia berharap polisi tidak mencari si pelaku sebab bisa-bisa nanti persekongkolan mereka terbongkar. Sementara itu, Ruby Ramirez, kakak si sopir taksi yang tewas, merasa heran mengapa John Bench, seorang perwira Angkatan Laut Amerika, tidak peduli dengan kejadian itu. Mengapa dia tidak mendorong polisi untuk segera mencari si perampok? Yang ada, pria itu malah ingin buru-buru kembali ke Jepang. Dan mengapa pula saat kejadian, dia membiarkan istrinya melawan si perampok, padahal dia adalah perwira Angkatan Laut yang terlatih? Benar-benar mencurigakan. Setelah John bersama Agnes dan kedua anaknya kembali ke Jepang, Lilibeth tak mendengar lagi kabar berita pria itu. John pun tidak lagi mengiriminya uang. Lily marah dan merasa dicampakkan begitu saja. Dirinya hanya dipakai jika dibutuhkan. Tapi satu hari, tiba-tiba John menghubunginya. "Aku kangen kau, Lilibeth," katanya. Dia ingin kembali bersama Lily dan minta maaf atas semua sikapnya. Hati Lily kembali luluh. Dia memaafkan sang perwira. John berjanji tidak lama lagi mereka akan segera bersama selamanya. Lily tidak tahu semua itu adalah bohong. John sebenarnya semakin kacau balau, dan itu adalah pembicaraan terakhir mereka. Di rumahnya di Sasebo, Jepang, monster yang ada di diri John tak bisa lagi ditahan. Pria itu muak, kebenciannya sudah tumpah ruah, rencananya berkali-kali gagal, dan kini dialah yang harus bertindak. Pria itu pun menyambar tongkat baseball. Agnes, Anthony, dan Angelica menjadi target amukannya. Ketiganya terkapar seketika. John sudah tidak peduli lagi. Pikirannya kalut, gelap. Dia segera menaiki sepeda motornya dan memacunya dengan kecepatan tinggi menuju sebuah truk yang datang dari depan. Dan tabrakan pun tak terelakkan. John tewas seketika. Ketika polisi Jepang tiba di TKP, mereka memeriksa identitas korban, yaitu John Bench, perwira Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas di pangkalan Angkatan Laut Sasebo. Kasus kecelakaan itu pun mereka serahkan kepada Naval Criminal Investigation Services atau NCIS untuk ditangani. Yang pertama dilakukan NCIS adalah mendatangi kediaman John Bench untuk mengabarkan berita duka itu kepada keluarganya. Tapi apa yang mereka temukan? Istri dan kedua anak John terkapar dalam kondisi menyedihkan. Si sulung Anthony tewas, sedangkan sang ibu Agnes dan si anak perempuan Angelica segera dilarikan ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Investigasi terhadap sosok John Bench pun diperdalam. Seorang jurnalis Amerika memperoleh informasi bahwa sebelumnya John dan keluarga pernah mengalami percobaan perampokan dan pembunuhan di Filipina. Sangat mencurigakan, jangan-jangan John terlibat dalam upaya yang gagal itu. Setelah ditelusuri lagi, diperoleh nama Lilibeth Enicio, kekasih John di Filipina. Sang jurnalis menghubungi Lily, dan dari Lily lah kemudian diperoleh informasi tentang rencana jahat John selama ini untuk melenyapkan keluarganya. Lilibeth kemudian memberikan nama si eksekutor yang telah menghabisi si sopir taksi, yaitu adik Ruby Ramirez. Polisi pun dihubungi dan si pelaku segera ditangkap. Ruby Ramirez lega, akhirnya misteri tewasnya adiknya terungkap sudah. Tapi Ruby memutuskan tidak menyeret Lily ke pengadilan. Dia bersimpati pada Lily dan kelima anaknya. Menurut Ruby, kejadian itu semua akibat ulah si monster John Bench yang memanipulasi orang lain agar melakukan aksi keji untuknya. Si monster yang berkedok perwira Angkatan Laut telah berakhir dengan cara mengenaskan, dan Lilibeth Enicio mengaku memang dia telah mencintai seorang monster. Pernahkah kalian jatuh cinta pada seorang monster? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.